Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuknya? Mana? Opa. Ya, dikit. Jalan-jalan ke Pulau Dompa. Di situ kita makan ikan bakar tenggiri. Jawab salamnya sedikit lagi kurang kompak. Karena itu kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dirian, burung cendrawasih terbang tinggi di langit Papua. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah semua kita masuk. Amin ya rabbal alamin. Neraka pun saya bilang tadi, tapi ibu bilang surga. Tidak mau masuk neraka ya lah. Kita ketawa aja tadi. Kenapa kita serius lagi? Apalagi ini sebenarnya ibu-ibu secara jabatan saya memang senior mereka, tapi secara profesional pendakwah ini pendakwah kondang semua, mengalahkan Ustaz Abu Somad. Betul, beliau kampungnya Sulawesi, tiap tahun dia dipanggil ke Sulawesi ceramah. Ini kampungnya di Palembang, baru kemarin balik dari kampung, dipanggil oleh gubernur. Pak, yang sebarat itu juga, Gubernur Jakarta dipanggil oleh gubernur Jakarta. Saya alhamdulillah orang lapas, di lapas terus. Kenapa? Karena saya tidak mau ninggalin ibu-ibu, kita cantik-cantik semua. Menang 3-0. Belakang dia cari akal tuh. Ada dia cari jawaban nanti, ada jawabannya. Saya tambah pantun. Kita berpantunnya, kalau beliau ini ilmunya banyak ceramah, kalau saya berpantun saja. Cocok kan? Kenapa ya? Saya yakin ibu ketawa gara-gara sudah lama nak ketemu saja. Iya kan? Ibu lama kan? Lama. Ada ibu lama tapi stok baru. Ibu baru stok lama. Izin Mbak, kalau bukan ada masalah dahulu, tidak mungkin ibu masuk ke lapas ini. Kalau bukanlah karena perasaan saya sangat rindu, tidak mungkin tadi saya hadir di sini. Nampak terus wajah ibu itu terus. Nah, sudah saya bilang tadi saya khusus pantun kembali tambah lagi. Tambah bubuk. Karena ibu-ibu suka belajar agama, insya Allah semua masuk surga. Amin. Kalau umur semua semakin lama semakin tua, tapi dilihat di wajah semuanya muda. Bapak-bapak ada percaya? Coba Pak tanya, kalau ada anak sembahan, ada anak sembahan ini, anak SMP semua. Kenapa? Karena hatinya bersih. Kalau hati sudah bersih, insya Allah di wajah itu nampak bersinar. Kan nur seperti cahaya. Karena itulah nampak wajah beliau ini cantik semua. Saya tidak merayu.
Tapi mau lebih baru sedikit yang kita muliakan para tua guru kita ini untuk usia semua nih Bapak Aras. Pokoknya di mana Allah berada beliau dan wallahu arsyis tawa, Allah berada di aras kan beliau, bersama beliau tak jauh di sana istawa ala arsh. Kemudian yang paling ganteng di antara Nabi ini Pak Yusuf, anak Nabi itu yang paling ganteng. Kalau beliau apa yang pemimpin yang paling disegani dan ditakuti, Bapak Ali Pohan. Pohan itu kan pohon, kalau pohon kan tinggi, Ali artinya tinggi, pohon. Pernah nggak salah saya menyidang dulu di MK, pernah Bapak dulu kan? Pernah menyidang dulu presiden, dia menyidang. Kemudian Pak Rahman, apapun bentuk yang kita terima dari beliau datangnya dulu di belakang tuh Pak Rahman namanya. Pokoknya pemohon pada ya Allah, menangis beribu dari mata rahim matanya. Kalau nggak melalui Pak Rahman nggak bisa turun, betul nggak? Mengadu Pak Rahman, tolong nanti turun ke Rahman oleh beliau. Itulah yang kita muliakan belakang. Kemudian ibu-ibu yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai. Itu bahasa saya serius di buku, bukannya di lidah saja. Di mana kekalahan umat Islam karena kurang saling sayang, kurang saling cinta. Sakit saudara dia dibiarkan saja. Susah saudara dia dibiarkan, ditembak saudara dia, disembelih saudara dia dibiarkan saja. Itulah penyebab Islam itu tidak kompak, akhirnya kalah oleh non-Islam. Betul tak? Itu yang terjadi sekarang. Nah, kenapa itu terjadi? Inilah materi kita sekarang. Tapi sedikit aja mau diizinkan dulu ya. Materi kita cukup bagaimana menyikapi sifat yang tadi, yang tidak kompak umat Islam itu, hatinya berjauhan, hatinya tidak fokus. Kenapa itu terjadi? Karena ini judulnya akhlak, halusnya sifat Rasul gitu. Halusnya sifat Rasul. Kita contohkan hanya satu contoh Rasul saja, tidak usah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan jelas seperti hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, an-ta'fu amman zalamaka, an-tu'tiya amman haramaka, an-tazila amman qata'aka. Rasulullah Nabi Muhammad, an-ta'fu, hendaklah kamu memaafkan orang yang menzalimi kamu, orang jahat kepada kamu. Jadi orang nak menganiaya kita, orang memfitnah kita, orang yang memviralkan kita baik sama dia. Bagaimana? Itu kata Rasulullah. Tapi jangan pula ibu nanti pulang rumah, nanti sampai di kamar ibu tonjok kawan kan, misalnya ibu tonjok, marah ibu. Tadi kan sudah pengajian Ustaz tadi. Sudah pengajian Ustaz tadi. Kalau kawan jahat pada kita balas dengan kebaikan. Nggak boleh saya tonjok ibu kan ngasih saya air minum ya. Bukan, jangan itu, benar ya. Itu sifat Rasulullah. Kemudian dia aman maka memberi kepada orang yang kikir kepada kamu. Dah jelas kawan, minjam duit dia susah. Jangan kami minta, minjam saja susah. Minjam sebentar saja, minjamkan bantal aja sebentar dia. Kita cari kesempatan, kita kasih dia duit. Wah, dari itu senang semuanya. Begitu kata Rasulullah. Yang terakhir, antasila maka membuka silaturahmi dengan orang yang dendam sama kita. Tak mau dia nego sampai, tak mau dia kita minta lagi, tak mau nampak wajah kita. Kita cari dia, kita berselamanya dia. Itu orang Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Isa. Ini meneladani sifat ya. Jadi maksud saya tadi, karena sifat
tidak sayang sama kawan, tidak cinta sama kawan, makanya umat Islam dihancurkan itu tadi. Tidak, bagaimana perasaan itu harus halus gitu kan. Ini cerita Nabi Isa. Tadi Nabi Muhammad, ini Nabi Isa lagi. Kalau Nabi Isa itu kan dia diterka oleh muridnya bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi akhir zaman. Muridnya ngomong sama beliau, muridnya kan 12 orang. Ya Nabi Isa, kamu kayaknya lebih terakhir. Kenapa? Karena di kitab, baik di kitab Taurat maupun di kitab Injil, Nabi yang terakhir itu Nabi yang perasaannya paling halus, paling sayang sama kawan, paling penyantun, paling baik. Pokoknya apa yang ada pada diri dikasih sama orang lain. Seperti yang tadi kan, sifat Nabi Muhammad tadi itu. Nah, kata Nabi Isa juga, bukan saya. Ada nanti Ahmad namanya, dan dijelaskan di Taurat, di Injil juga. Nanti akan datang di akhir zaman Nabi namanya Ahmad. Tak mungkin lah, kamu lah pernah sifat kamu halus. Di mana bentuk sifat halusnya sifat Nabi Isa ini? Ini contoh. Itu dulu. Kan sesudah Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Isa kan awal tahun Masehi, Nabi Muhammad 507, hampir 600 tahun. Kan berapa jauhnya tuh? Makanya percaya muridnya gitu, umatnya percaya. Nah, kenapa? Pada suatu saat begini, Nabi Isa ini bersama dengan muridnya jalanlah. Misalnya saya Nabi Isa, yuk, jalan kita yuk, kemana? Menghilangkan stres, ke hutan. Jalanlah Nabi Isa dengan muridnya 12 orang ke hutan. Sambil jalan, pandai sebetulnya saya capek duduk sebenarnya. Saya buka rahasia aja, sudah ibu ketawa saya. Karena ada senyum nampak saya ini. Ustaz ada akal nih. Dia bilang membawa murid Isa dan membawa muridnya. Padahal dia capek dengan diri. Jadi jalanlah sampai ke anak sungai. Enggak tahu busuk apa nih katanya, bangkai hewan kayak lihat itu kan, itu bangkai hewan sangat busuk, sudah bentuknya sudah jorok, hitam, busuk. Ada ulat lagi, ada serangga lagi, ada lalat, masya Allah busuk. Ini muridnya sebuah jalan. Oh iya, guru. Kayak Nabi Isa murid, ya busuk kali, buang tuh. Jadi muridnya itu semua sudah marah-marah. Terus Nabi Isa diam aja. Sekarang coba kita sama-sama tatap mata kita ke bangkai yang busuk itu. Dilihatlah. Betul, ada lalat, ada ulat, ada darah-darah yang sudah berbeku gitu, jorok bentuknya. Hewan ini kiranya sudah seminggu lah mungkin, jadi banyak lalatnya kan, banyak ulatnya. Terbayang ibu kan. Jadi kita buang aja. Coba semata lihat, sudah sama lihat. Coba perhatikan. Memang betul ada busuk, memang betul hitam, memang betul buruk bentuknya. Tapi situ giginya coba lihat, putih bersih. Kata Nabi Isa kepada muridnya, terperamah muridnya kan. Padahal murid tadi sudah gondokkan pilihan, nak dibuang, dihanyutkan itu. Lihat, putih giginya bersih. Kenapa kok guru ngomong gitu? Kata muridnya. Dijawab oleh Nabi Isa, biasanya manusia itu, terus saya pernah guru SD dulu, itu baru 100 nilai, itu kata saya, itu katanya 100.
Ibu pakai tingkat-tingkat apanya, ketawanya. Nanti bisa jadi Korea nih. Jadi biasanya manusia itu akan menyampaikan sesuatu yang dilihatnya sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang dicarinya sesuai dengan isi otaknya, sesuai dengan isi pikiran dia. Kalau kata Nabi Isa, kalau pikirannya busuk, maka yang dilihatnya pada sesuatu itu yang busuknya. Kalau pikiran kotor, yang dilihat pada sesuatu itu yang kotornya. Tapi sebaliknya, kalau pikirannya bersih, pasti dilihat yang bersihnya di hewan itu, di bangkai itu. Kalau pikirannya jernih, pasti yang jernihnya. Kalau pikirannya suci, pasti yang sucinya dilihat. Benar-benar kulinya semua, benar-benar semua, tenang kan? Terus siapakah yang menciptakan hewan bangkai itu? Tanya Nabi Isa kepada muridnya. Allah. Yang menciptakan kita, Allah. Kita makhluk kan? Iya, sama dengan dia, sama. Cuma bedanya dia binatang, kita manusia. Kita hidup, dia mati. Itu saja bedanya. Tapi dalam ciptaan Allah itu makhluknya semua ada kelebihan, ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kebenaran. Jadi semua makhluk itu gitu. Nah, kata Nabi Isa lanjut, belajarlah kita dikala melihat sesuatu yang baiknya yang kita ambil, yang baiknya kita lihat, yang baiknya kita fikir. Artinya apa? Ini sudah dapat ibu-ibu ilmu psikologi. Kalau ada kawan yang ngomong dia berjorok, dalam kepala dia pasti jorok. Kalau ada kawan ngomong dia memburu-burukan orang, dalam kepalanya pasti buruk. Betul tak? Betul. Karena kata Dale Carnegie, Profesor Dale Carnegie, ahli psikolog, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Betul kan? Ini bukan duit saja. Maksudnya itu kan pemikiran jelek, dia jelek juga, tapi itu di tempat lain. Kalau di sini pikirannya baik semua, karena orang bersih semua. Saya lihat. Jadi lanjut kata Nabi Isa, maka hai muridku, belajarlah kalian menghargai makhluk lain, belajarlah menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargainya? Carilah kelebihannya, cari apa yang positif pada diri dia, itu yang kita ambil. Yang buruk-buruknya jangan diambil, dibuang. Bisa kita bersikap, bisa kita perbaiki kawan itu. Begitu caranya, berkawan begitu. Pertanyaan, siapa di antara kita ini yang tidak ada salah? Sebanyak salah ibu-ibu, mungkin lebih banyak salah kita, ya Ustaz? Iya Bu, mungkin banyak salah kami. Kebetulan ibu-ibu kebaikannya 999, kesalahannya cuma satu. Yang satu itu ketangkap sama kawan, langsung masuk sini. Kita kebaikan kita satu, kesalahan 99. Tapi yang satu aja nampak semua orang. 9 kesalahan nampak. Nah, itu makanya wa amma bi ni'mati rabbika, yang baik-baiknya ambil di orang, sampai ke orang lain. Yang buruk di orang itu jangan kita perbaiki. Kalau sayang kita pada kawan begitu. Orang yang sayang kepada kita itu pasti dia juga menyebut keburukan kita. Tapi dia, saya nggak ingin kawan begitu lagi, nanti menjatuhkan harga diri, menjatuhkan martabat kawan, itu berbahaya. Itu kawan tuh. Tapi kalau kita jadi dia biar itu musuh. Ya. Jadi sedikit itu aja cukup.
mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan bahwa kalau bisa kita mengambil yang positif dari semua yang ada, baik dalam diri kita maupun dalam diri kawan kita, orang lain siapa saja, insya Allah akan positiflah dunia itu. Tapi kalau kita akan mengambil negatif di sesuatu itu, akan kacau dunia seperti sekarang ini. Yang si A menjelekkan, yang si B menjelekkan, si C menjelekkan, si D saling menjelekkan, saling burukkan. Kenapa? Yang dilihatnya yang buruk saja, yang baik tidak dilihat. Nah, betul nggak Bu? Mudah-mudahan insya Allah di kita yang ada di sini bersih semua, baik semua, selalu dalam lindungan Allah, dijaga Allah dari hati yang kotor, dijaga Allah dari hati yang ingin menjadikan orang, tidak senang kepada orang, negatif kepada orang, dan selalu menjadi ahlullah, keluarga Allah, menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum, mohon maaf salah kata terucapkan, salah tangan terjatuhkan, salah kaki terlangkahkan, mohon maaf saya minta. Ada maaf buat ibu. Nah, kalau ibu tidak bersalah, karena saya dah lama dulu untuk berapa? Dah lama di sini ya. Saya pengen tahu tadi ibu lama, ini lama. Saya pengen tahu masih, tapi sedikit lagi yang lama ya. Nah, saya Ustaz. Saya kalau lihat ibu itu masuk ke dalam hati. Betul. Ya, barangkali dilanjutkan kepada tuan guru yang lebih akbar lagi, apalagi badannya lebih besar semua, saya yang kecil. Mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.